Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penahanan terhadap Wali Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara M. Syahrial di Rumah Tahanan KPK Cabang Kafling C1 Jakarta Selatan. Penahanan M. Syahrial akan berlangsung pada 24 April hingga 13 Mei 2021. Wali Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara ini dibawa ke Jakarta melalui penerbangan pada pukul 8.10 waktu Indonesia Barat. M. Syahrial diduga melakukan suap senilai 1,5 miliar rupiah kepada penyidik KPK Stepanus Robin 47. Pemberian uang dengan cara ditransfer sebanyak 59 kali itu diduga untuk menghambat penyelidikan kasus M. Syahrial di KPK. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 3 tersangka, yakni Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial, kuasa hukum Maskur Husain, dan penyidik KPK Stepanus Robin 47. Kepentingan penyidikan dan proses peradilan yang akan datang, tim penyidik telah melakukan penahanan terhadap saudara tersangka MS untuk 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021. Dan penahanan akan dilakukan di ruang Rumah Tahanan Negara KPK Cabang Kafling 1, Gedung ICLC. Wajah lembaga anti rasuah KPK tercoreng usai salah satu penyidiknya tersangkut kasus suap. Lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi kini harus mengusut tuntas keterlibatan penyidiknya. Betulkah KPK kini tengah menghadapi degradasi? Untuk mengulasnya kita akan berbincang dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman. Selamat malam, Bang Boyamin. Bang Boyamin, selamat malam. Ya, malam. Oke, jelas mendengar suara saya di studio? Jelas itu, lanjut. Oke, baik. Kita juga tadi sebelumnya berupaya untuk mengundang perwakilan dari KPK, tapi tampaknya tidak bisa ikut dalam diskusi malam hari ini. Saya ke Bang Boyamin langsung saja berbicara mengenai penyidik KPK yang tersangkut kasus suap. Catatan Bang Boyamin, ini adalah kasus pertama kali salah satu penyidik terlibat praktek korupsi, atau sebelumnya sudah pernah ada kasus yang hampir serupa? Elvira, jadi pernah ada dulu namanya AKP Suparman. Itu pernah diproses oleh KPK sendiri karena diduga meminta sejumlah uang kepada seseorang. Tapi waktu itu sebenarnya levelnya sangat rendah. Karena itu statusnya saksi yang ketakutan jadi tersangka. Padahal AKP Suparman itu tahu bahwa dia tidak akan jadi tersangka. Ya, kemudian atas ketakutan orang itu kemudian mengalirlah uang. Jadi ini di luar yang proses yang menurut saya levelnya masih rendah. Oke. Dan kalau yang sekarang ini justru pada posisi penyidik yang berusaha menutup perkara penyelidikan menjadi dihentikan, itu tidak naik ke penyidikan. Jadi memang ini kalau bicara level ini sangat tinggi, ini jadi sangat memprihatinkan kalau dalam kasus ini. Dan kemudian juga penyidik ini juga dalam posisi tertentu nampaknya dia melakukan upaya-upaya yang lain. Dan kemudian juga istilahnya proses yang saya dalami juga penyidik ini dulu direkrut nampaknya juga kurang memenuhi persyaratan dari sisi psikotes itu. Dan bahkan latar belakangnya kalau tidak salah itu lalu lintas bukan serse. Jadi nampak kemudian pimpinan ini mau mengambil orang yang seperti apa kemudian terbukti mestinya orang ini tidak lolos dari sisi psikotes tapi kemudian diloloskan persoalan integritas dan terjadilah persoalan ini gitu. Jadi ini dari sisi yang kecil bahasa saya begini, kalau toh kemarin ada yang mencuri emas begitu itu juga masih level kecil juga. Tapi kalau penyidik ini kan mencuri informasi, berusaha untuk menghentikan sebuah penyelidikan, bekerja sama dengan luar dan transaksional. Gitu. Ini yang sangat menurut saya ini betul-betul degradasinya paling rendah di antara sebelum ini. Periode pertama, kedua, ketiga, Pak Taiful Rahman Ruki, Pak Antasari, Pak Agus Raharjo, Pak Abraham Samad, itu ini yang justru menurut saya levelnya degradasinya paling rendah itu. Oke, untuk tadi disebutkan oleh Bang Boyamin, saya harus mengutip apa yang disampaikan oleh Ketua KPK Pak Firly yang menyebutkan tersangka salah satu penyidik ini, Stepanus Robin 47 ini, hasil tesnya pada saat seleksi potensi di atas rata-rata, hasil tes kompetensi di atas 91,89%, Stepanus mendapatkan 1.000
Saya paham itu, Elvira. Oke. Justru itulah yang ketika psikotesnya dia sangat jatuh. Karena di hasil akhir rata-rata dia istilahnya dari yang kemarin istilahnya tayangkan oleh Febri Diansah itu di dalam itu dia hanya menyangkut korupsi kok di luar huruf itu. Tapi saya melihat yang bawah, kotak paling bawah itu istilahnya direkomendasikan dengan catatan pengembangan. Nah, kalau kompetensinya bagus, tinggi, tapi kemudian rata-ratanya dengan catatan, itu pasti saya bisa memastikan itu jatuhnya di psikotes. Kalau psikotes jadi pada integritas itu. Justru itu yang agak bahaya menurut saya, mestinya tidak lolos itu. Sejelek-jelek kantor lawyer saya itu setiap calon partner baru saya uji psikotes. Jadi saya paham betul psikotes itu seperti apa. Ilmunya sekarang sangat meningkat tajam untuk bisa menilai orang itu jujur atau tidak jujur, integritas, kemampuan manajemen, segala macam itu. Jadi ini yang menurut saya malah saya kaget. Hasil yang seperti itu harusnya tidak lolos untuk level KPK karena rekomendasinya adalah dipertimbangkan dengan catatan pengembangan. Nah ini mestinya harusnya excellent semua, kemampuan kompetensi dan psikotes harus tinggi semua. Justru ini kaget ketika ini terbukti kemudian orangnya kan bermasalah. Jadi ini yang sederhana aja, Elvira, tidak rumit-rumit amat kalau hasil psikotes itu kok. Jadi yang harus dievaluasi adalah pola rekrutmennya atau memang sistem yang berjalan di internal KPK sehingga membuka celah untuk praktek-praktek kong kali kong ataupun suap seperti ini? Ya, kalau saya mau milih penghubung, kalau kamu tadi Elvira atau sekarang dan kalau saya dua-duanya. Rekrutmen juga harus diperbarui, bagus. Dan saya juga agak kemarin itu biasanya Pak Carlito Wirawan yang dulu-dulu karena beliau mungkin tidak ada, selanjutnya siapa tidak begitu saya mengenalnya. Itu sebenarnya lembaga rekrutmen yang di-hire oleh KPK untuk rekrutmen. Dan kedua juga sistem pengawasan juga mulai luntur. Istilah Pak Saud Sitomorang itu kan value, nilai itu menurut saya semakin turun. Misalnya tentang dulu itu permainan golf itu dilarang betul karena itu dianggap bermewah-mewahan karena rakyat masih miskin akibat korupsi dan itu bentuk empati dari KPK. Nah, sekarang saya dengar ada beberapa orang melakukan olahraga golf dengan alasan misalnya ini hanya internal KPK aja dan kemudian bayar sendiri. Bukan persoalan itu kan, persoalannya adalah bergaya hidup mewah itu yang kemudian supaya kemudian tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan kemudian dengan bermewah-mewahnya itu kan itu. Jadi ini banyak yang kemudian nilai-nilai yang dulu sangat dipertahankan, diperjuangkan dan juga kemudian diyakini sebagai kebaikan KPK, kemudian banyak yang luntur itu. Nah, mestinya kan ini istilahnya harusnya ditingkatkan nilai-nilai yang dipertahankan dan diperjuangkan sejak dulu itu. Tapi sekarang malah luntur. Elvira harus ingat dulu waktu saya melaporkan Pak Firly naik helikopter pulang kampung itu bergaya hidup mewah itu kan jawaban Pak Firly juga sama. Kan saya bayar-bayar sendiri kan gitu kan. Nah, tapi kemudian saya lapor ke Dewan Pengawas kan kemudian dinyatakan melanggar kode etik karena bergaya hidup mewah kan itu. Nah, itu justru sekarang nilai-nilai yang kesederhanaan. Dan kedua, misalnya tentang untuk menjaga istilahnya sistem. Dulu sangat ketat orang-orang KPK itu kalau keluar mencari data atau investigasi segala macam minimal 2 orang ada saksi. Nah, sekarang sering pertemuan-pertemuan itu bahkan saya pun juga punya catatan pimpinan itu melakukan pertemuan sendiri, tidak ada saksi, tidak dilaporkan kemudian mitigasinya seperti apa dan juga terbukti ini SRP ini juga melakukan pertemuan sampai di rumah dinasnya Pak Haji Samsudin dugaannya kan gitu kan. Artinya ini kan selonong boynya ini kan seperti sudah hal yang wajar dan lumrah itu. Ini yang tidak boleh itu dan inilah yang mestinya banyak hal yang harus kita istilahnya kita stressing seriusi untuk ini menjadi sumber masalah KPK yang akan semakin terjun bebas. Nah sekarang pimpinan juga begitu, pimpinan pun juga nampaknya mulai beberapa hal seperti misalnya dugaannya Bu Lili dihubungi atau mencoba ditemui oleh MS, itu mestinya kan harusnya segera diblokir handphonenya, berusaha tidak mau ketemu dan juga dilaporkan pimpinan seperti apa sehingga ada mitigasi. Dan saya itu kan sejak awal zaman Pak Abraham Samad itu kan mengusulkan semua pegawai KPK dan pimpinan KPK itu dipasangi GPS sehingga ketahuan dia berada di mana.
Dan itu perlu pengorbanan 4 tahun aja loh, Elvira. Itu sebenarnya ini kan kalau memang niatnya baik kan mau-mau aja. Kalau perlu disadap sekalian kan boleh-boleh aja biar tidak ada penyimpangan. Oke, kita harapannya memberikan kontribusi yang positif dalam penguatan anti korupsi di tanah air. Banyak catatan yang kemudian belakangan menyorot kinerja KPK. Sayang sekali KPK tidak bisa bergabung bersama kita malam hari ini, Bang Boyamin. Tapi dengan sederetan kasus yang terjadi saat ini, terakhir korupsi yang melibatkan ataupun kasus suap yang melibatkan penyidik KPK. Bagaimana caranya agar masyarakat bisa kembali percaya terhadap KPK? Ya, supaya kembali kepercayaan dan bahkan indeks persepsi anti korupsi kita naik lagi, begitu ya. KPK menunjukkan tajinya bahwa semua dituntaskan, tidak ada tebang pilih, bahkan kalau dulu istilahnya tebang pilih itu kan tinggal ekor-ekornya kecil. Nah, sekarang itu malah justru yang hilang itu kepala dan badannya. Istilah Pak Effendi Ghazali kemarin kan dewa-dewanya bansos itu malah tidak dipanggil, tidak bahkan dalam surat dakwaan kemarin hilang. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang kemudian menjadikan kepercayaan masyarakat semakin turun ini yang harus diantisipasi dan kemudian saya minta pada Pak Firly dan kawan-kawan kalau masih pengen dipercaya itu mestinya menuntaskan semua persoalan itu kemudian tanpa ada tebang pilih dan kemudian dugaan masyarakat misalnya ini ada ketakutan dari pimpinan KPK untuk memanggil ini dan itu. Seperti kemarin menggeledah aja kalau kemudian tidak saya gugat pra peradilan kasus bansos itu 27 izin dari Dewan Pengawas yang dikerjakan hanya 5. Yang benar loh maksudnya, yang lain dikerjakan sudah 2 bulan. Kan ya tidak ada apa-apanya 2 bulan gitu kan. Seperti sekarang hari ini saya mendesak KPK segera melakukan penyitaan terhadap CCTV di rumah dinas kediaman Pak Haji Samsudin misalnya. Dan kemudian CCTV di sekitarnya. Kenapa ini saya harus teriak begini? Karena jengkel. Mestinya ini kan sudah dilakukan kemarin-kemarin oleh KPK. Baik. Dan kemudian nyatanya tidak dilakukan sampai hari ini. Saya seperti istilahnya ini terpaksa nanti kalau ini didengar oleh orang bisa aja CCTV-nya malah dibuang kan, tapi ya siapa boleh buat daripada KPK juga seperti tidak melakukan apa-apa. Padahal seperti ini kan mengajari ikan berenang, Elvira, untuk kita tunggu menyita CCTV ini. Tapi nampaknya kan tidak dilakukan. Kita tunggu bagaimana. Jadi apa-apa seperti kita dorong, kita desak, seakan-akan kita ajari lagi. Padahal ini kan harusnya saya yakin penyidik KPK, Satgas dan sebagainya itu kan sudah ahlinya. Tapi seperti ambigu dan seperti tidak mau mengerjakan apa gitu, seperti orang kebingungan. Kita tunggu terlebih dahulu ya. Kemudian apa? Kita tunggu terlebih dahulu karena politik. Karena memang kita lihat kasusnya terus bergulir, kita tunggu sampai mana apakah betul memang akan diusut dengan tuntas, termasuk tadi yang Bang Boyamin sampaikan dugaan keterlibatan salah satu anggota legislatif. Bagaimana ujungnya, kita harapkan nanti ada hasil yang cukup mencerahkan dari KPK. Lagi-lagi kita mendorong bagaimana semangat anti korupsi ini digaungkan bersama. Bang Boyamin, terima kasih sebelumnya sudah berbincang bersama kami. Selamat malam. Cinta kita untuk KPK, Elvira. Makasih. Selamat malam, Pak. CNN Indonesia Newscast segera kembali dengan beragam informasi lainnya usai jeda.